106,6 FM Golden Vibes Radio selalu ada untuk Anda. Newsline only on Golden Vibes Radio. Tahun Baru Imlek 2021 diperingati pada tanggal 12 Februari. Diharapkan saat perayaan, warga Tionghoa yang merayakan Imlek menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Perayaan Tahun Baru Imlek biasanya selalu diadakan meriah. Sekretaris Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bangka Belitung, Mikron Antariksa, meminta agar perayaan Imlek, terutama acara keagamaan seperti ibadah, dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. Dia menegaskan bahwa semua tempat ibadah, bukan hanya kelenteng, diingatkan dan dihimbau untuk terus menerapkan protokol kesehatan setiap merayakan hari besar. Senada dengan yang disampaikan Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, bahwa perayaan Imlek harus dilakukan dengan prokes ketat, di mana kasus COVID-19 di Provinsi Bangka Belitung saat ini makin meningkat, sehingga perlu adanya kewaspadaan. Berita selanjutnya, ada Nyepi tahun 2021 menjadi sangat istimewa bagi umat Hindu karena dirayakan di masa adaptasi kebiasaan baru akibat pandemi COVID-19. Tahun lalu saat sebelum pandemi, perayaan Nyepi diikuti banyak umat, tetapi ada yang berbeda pada tahun ini. Kali ini umat Hindu yang merayakan Nyepi mengikuti kegiatan secara virtual, namun tanpa mengurangi makna dari arti penyepian itu sendiri. Menurut Ketua Panitia Nyepi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun Saka 1943, Wayan Tartama, kegiatan ritual tetap berjalan seperti biasa termasuk kiatnya untuk melasti, yang merupakan salah satu rangkaian Hari Raya Nyepi di Pantai Ngobaran untuk umat Gunung Kidul dan di Pantai Parangkusumo untuk umat dari Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta. Wayan Tartama mengucapkan bahwa masing-masing pura diwakili oleh 5 orang saja, sehingga jumlah peserta melasti hanya 50 orang. Demikian juga dengan rangkaian ritual Tawur Kesang yang akan digelar secara terbatas pada 13 Maret 2021 di depan pelataran Candi Prambanan. Namun di masa adaptasi kebiasaan baru ini, ritual Tawur Kesang hanya dilaksanakan panitia, petugas, dan perwakilan umat yang berjumlah 100 orang saja, tanpa acara seremonial. Mau pergi kemana, Mas? Mas nggak ikutan gerakan social distancing dengan di rumah aja? Enggak ah, males, mending main keluar. Waduh, jangan gitu dong, Mas. Dengan melakukan gerakan social distancing, kita turut memutus penyebaran virus corona yang sedang mewabah sekarang ini. Alah, imun aku kuat kok, nggak bakalan sakit. Iya, memang Mas bisa juga nggak jatuh sakit, tapi Mas bisa jadi pembawa virus corona dan nularin virus tersebut ke orang-orang sekitar. Lagi pula, banyak kok kegiatan yang bisa dilakukan saat di rumah aja. Misalnya, melakukan hobi, mengasah kemampuan diri, dan masih banyak lagi deh pokoknya. Ya udahlah, aku nggak jadi keluar demi memutus penyebaran virus corona. Nah, gitu dong, Mas. Atau kita main game online bareng aja yuk. Ayo. Mendekati bulan Ramadan, terdapat kekhawatiran dan pertanyaan masyarakat seputar kebolehan penggunaan vaksin ketika berpuasa. Menyikapi kekhawatiran masyarakat tersebut, Majelis Ulama Indonesia resmi mengeluarkan Fatwa nomor 13 tahun 2021. Dijelaskan bahwa pelaksanaan penyuntikan vaksin COVID-19 pada muslim yang berpuasa boleh dan tidak membatalkan puasa sepanjang tidak membahayakan. Vaksin tidak membatalkan puasa di bulan Ramadan karena proses injeksi tidak dilakukan melalui lubang yang tersedia pada tubuh manusia, seperti hidung, mulut, dan telinga, namun melalui lengan sehingga diperbolehkan.
Wakil Presiden Indonesia, Ma'ruf Amin menegaskan agar masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat walaupun sudah divaksinasi. Vaksinasi bukan jaminan seseorang akan kebal dari COVID-19, sehingga masyarakat tidak boleh lengah dalam menjaga protokol kesehatan. Ramadan hampir tiba, walaupun masih dalam masa pandemi, umat Islam dapat menunaikan salat tarawih di masjid dengan tidak lupa menerapkan protokol kesehatan. Selesai bersilaturahmi dengan gubernur dan jajaran Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada Selasa 23 Maret 2021, Ketua Dewan Masjid Indonesia Haji Muhammad Yusuf Kalla mengatakan kepada wartawan bahwa umat Islam di seluruh Indonesia boleh melaksanakan sholat tarawih di masjid selama Ramadan tahun ini dengan tetap menaati protokol kesehatan. Dan pada kesempatan itu, Yusuf Kalla juga kembali mengingatkan soal protokol kesehatan ekstra ketat yang harus diterapkan umat Islam, di antaranya menjaga jarak minimal 1 meter antar jemaah, memakai masker, membawa alat sholat masing-masing, serta masjid wajib menyediakan fasilitas cuci tangan. Ada berita baru nih, katanya politisi ini korupsi loh. Ada artis yang prostitusi nih. Hah? Ada kecurangan di pemilu? Wah, harus di-share ini mah. Stop, berhenti menyebar berita hoax. Pastikan berita yang kamu dapat sudah terverifikasi dan sumbernya terpercaya sebelum kamu membagikannya ke halayak. Mari kita sama-sama menyatukan bangsa kita dengan tidak menyebar hoaks. Stop hoaks! Gereja Katolik Vatikan mengatakan para pendetanya tidak akan merestui pernikahan sama jenis dan menyatakan pembertakan pernikahan sama jenis tidak sah. Keputusan tersebut dikeluarkan untuk menanggapi gerakan paroki yang memberkati hubungan tersebut sebagai tanda selamat datang bagi umat Katolik. Ajaran Katolik mengungkapkan bahwa pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah bagian dari rencana Tuhan untuk menciptakan kehidupan baru. Hal itu tidak termasuk pada hubungan sama jenis, hingga pernikahan mereka tidak dapat diberkati oleh gereja. Badan Doktrinal Vatikan, Kongregasi untuk Doktrin Iman atau CDF, menerbitkan keputusan sebagai tanggapan atas pertanyaan yang ada. Catatan CDF menyebut pernikahan antara pria dan wanita adalah sakramen, dan mereka tidak dapat memberikan berkat kepada pasangan sama jenis. Menurut CDF, juga pemimpin Gereja Katolik Vatikan Paus Fransiskus menyetujui keputusan itu. Mereka menambahkan bahwa hal tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk diskriminasi, melainkan pengingat akan kebenaran ritus liturgi. Berita kali ini akan kami tutup dengan berita terakhir, yaitu kehadiran Gus Ami dan rombongan di acara pengajian yang berlokasi di Jalan Baladewa, Blok NK nomor 16 Sukalaluyu, Teluk Jamne Timur, Kabupaten Karawang, disambut hangat oleh ratusan jemaah. Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Ami, menyampaikan bahwa umat Islam harus ikut andil dalam berjuang dan bersatu untuk kemajuan negara. Menurut beliau, perjuangan NU saat ini belum selesai. Masih banyak lagi hal yang harus diperjuangkan demi meraih kemaslahatan dan kesejahteraan bersama. Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa pentingnya peran ulama untuk mencerdaskan bangsa dan memberikan sumbangsi bagi kemerdekaan Indonesia. Ini harus dilestarikan oleh generasi penerus bangsa. Gus Ami, yakni Majelis Pimpinan Sayyid Syekh, akan menjadi salah satu kekuatan dan solusi kemajuan bangsa. Demikianlah sejumlah informasi dan berita terhangat yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar Fibers. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Newsline only on Golden Vibes Radio.
106,6 FM Golden Vibes Radio selalu ada untuk Anda.